Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1473 Pertempuran Hebat Melawan Jin Yu. Menghadapi bulu emas, Lu Ming harus memperlakukannya dengan hati-hati dan tidak berani gegabah. Bulu emas memberi Lu Ming rasa tekanan yang kuat. Seorang ahli kerajaan bela diri LV4 dapat dianggap sebagai kaisar tingkat menengah. Kekuatan tempurnya jauh melebihi ahli kerajaan bela diri LV3. Terlebih lagi, tubuh spiritual Jin Yu jelas tidak sederhana. Ini bisa dilihat dari ekspresi murid Sekte Iblis Langit lainnya. Moyu, Jin Yu mengulurkan tangan dan menekan di udara. Wilayah kekuasaannya tersebar. Domain Ki Iblis terus berkembang dan menyebar menuju Lu Ming. Domainnya berlapis-lapis dan berisi Ki Iblis yang tak ada habisnya. Bahkan ada bulu yang tampak seperti pedang yang berterbangan di udara. Itu domain bulu iblis kakak senior Jin Yu. Dikatakan bahwa wilayah senior Jin Yu telah mencapai level 5. Seseorang berseru, domain bulu iblis, domain yang luar biasa. Mata Lu Ming berkedip. Ada puluhan juta domain di dunia, dan orang dapat melihatnya di domain manapun. Beberapa ahli kebanggaan surga yang telah memahami berbagai jenis alam niat sebelum mereka mencapai alam kaisar bela diri mungkin dapat membentuk beberapa alam indah setelah mereka menerobos. Misalnya, beberapa orang yang telah memahami konsep angin dan api sebelum mencapai alam kaisar bela diri dapat memadatkan domain angin dan api setelah menerobos ke alam kaisar bela diri. Kekuatan sebuah domain akan lebih kuat daripada satu domain. Wilayah bulu iblis Jin Yu jelas merupakan wilayah campuran. Selain itu adalah wilayah tingkat 5, yang berada di luar tingkat budidayanya. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Kekacauan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menekankan telapak tangannya pada kekosongan dan domain kekacauan menyebar, meluas dengan cepat. Dia akan menggunakan domain kekacauan untuk melawan domain bulu iblis pihak lain. Haha, anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan domainnya untuk melawan domain senior Jin Yu. Lihat saja, dia akan dikalahkan. Wilayah bulu iblis senior Jin Yu berada di level 5, sementara dia hanya di level 2. Aku bahkan tidak bisa menahan nafas. Di sampingnya, beberapa pemuda mencibir. Domain peringkat kedua melawan domain peringkat kelima, apakah itu mungkin? Bas, kedua domain itu bertabrakan, menyebabkan kekosongan bergetar. Kemudian, wilayah kekuasaan mereka saling terkait dan bentrok dengan sengit. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, 10 napas telah berlalu. Wilayah kekuasaan mereka masih terjerat dalam pertempuran sengit. Beberapa pemuda dari Sekte Iblis Langit menjadi kaku. Mata mereka terbuka lebar saat menatap Lu Ming. Wilayah peringkat kedua sebenarnya bisa melawan wilayah bulu iblis peringkat kelima. Dari kelihatannya sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Domain macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Apakah domain peringkat kelima benar-benar bagus? Merusak. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berkata dengan dingin dan menekan dengan satu tangan lagi. Bas. Domain primal chaos bergetar karena beratnya ratusan juta kati, menekan segalanya. Ledakan. Ekspresi Jin Yu berubah drastis. Wilayah bulu iblisnya runtuh dengan suara keras. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Ini, yang lainnya tercengang. Wajah Jin Yu sangat muram. Dalam konfrontasi domain, dia sebenarnya dikalahkan. Dia bukan tandingan Lu Ming. Wilayah tingkat kelima bukanlah tandingan wilayah tingkat kedua Lu Ming. Hal ini membuat niat membunuhnya melonjak. Awalnya, dia ingin tampil bagus di depan Xian Yanxing dan menginjak-injak Lu Ming agar Xian Yanxing bisa melihat betapa rentannya Lu Ming. Dia ingin Xian Yanxing melihat bahwa dia adalah seorang jenius sejati dan akan memiliki rasa hormat yang lebih tinggi terhadapnya. Tapi sekarang, wilayah tingkat kelimanya bukan tandingan wilayah tingkat kedua Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Ledakan. Demonic Qi melonjak dari tubuh Jin Yu, dan esensi sejati iblis yang menakutkan menyebar keluar dari tubuhnya. Nak, domain hanyalah salah satu kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Itu tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan tempur sebenarnya. Jin Yu menangis panjang. Tubuh rohnya bersinar dan Ki Iblis melonjak. Pedang iblis terbang keluar dari antara alis Jin Yu dan dipegang di tangannya.
Sungguh sebuah lelucon. Wilayah tidak mewakili seluruh kekuatan tempur. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan budidaya Anda ke ranah bela diri kerajaan LV2 dan saya akan mengalahkan Anda dengan satu gerakan. Suara Luming penuh dengan ejekan. Pada awalnya, Jin Yu ingin menekannya dengan wilayah kekuasaannya. Setelah domainnya bukan tandingan Luming, dia mengatakan bahwa domain tersebut tidak mewakili kekuatan tempur penuhnya. Betapa konyolnya hal itu. Hah, Jin Yu mendengus dingin. Wajahnya menjadi lebih dingin saat dia menebas dengan pedang iblis di tangannya. Sinar cahaya pedang menembus langit. Tidak diketahui berapa lama, tapi itu terjadi pada Luming. Luming mengedarkan inti esensialnya secara maksimal dan otot-ototnya menonjol. Ada gumpalan ki kacau yang mengalir melalui otot-ototnya, meningkatkan kekuatan tubuh rohnya. Mengaum, raungan naga terdengar dari tubuh Luming. Setelah itu, Luming menyerang ke depan. Domain kekacauannya meledak dan dia melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu mendarat pada pancaran pedang Jin Yu. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Luming bergetar dan domain kekacauannya bergetar hebat. Dengan swoosh, tubuhnya terlempar. Sangat kuat, Luming mundur 1000 meter jauhnya. Dia merasakan sakit yang membakar di tinjunya. Pada saat yang sama, ki dan darah di tubuhnya mendidih. Tubuh spiritual Jin Yu jelas merupakan tubuh spiritual bumi tingkat menengah, sama seperti milik Mo Jie. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV4, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Favorit surga seperti Jin Yu bisa dengan mudah bertarung di atas levelnya. Dia bisa dengan mudah membunuh kerajaan bela diri LV5 atau bahkan lebih kuat. Haha, bocah itu bukan tandingannya. Banyak orang tertawa. Akhirnya, Luming bukanlah tandingan mereka. Mereka menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka ditekan oleh Luming dan mereka merasa sangat sedih. Luming. Di belakang mereka, Xian Yanxing tampak khawatir. 1000 pedang iblis yang membelah. Bulu emas mendorong Luming mundur dengan satu serangan dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menebas Luming lagi. Saat energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk, Luming menggunakan teknik elemen angin. Sosoknya bersinar seperti cahaya mengambang dan bayangan yang lewat, tidak meninggalkan jejak saat dia menghindari sinar pedang Jin Yu. Jin Yu mengerutkan kening dan menebas dengan pedang iblis itu lagi. Kali ini, ada 3 aura pedang, menghalangi 3 rute pelarian Luming. Namun, kecepatan Luming sangat cepat sehingga mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah hampir tidak bisa melihat bayangannya. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari 3 kilatan pedang satu persatu. Tebas, tebas, Jin Yu meraung. Kali ini, dia mematikan 7 lampu pedang besar dalam satu tarikan napas. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Luming menghindarinya satu persatu. Sial nak, kamu hanya bersembunyi di sana-sini. Keterampilan macam apa itu? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah dengan kakak senior Jin Yu. Tidak buruk, Anda hanya tahu cara menghindar. Apa gunanya itu? Petik 2. Beberapa pemuda berteriak dengan tidak senang. Sungguh sebuah lelucon. Kapan kalian mendengar bahwa teknik gerakan seorang seniman bela diri bukanlah bagian dari kekuatan tempur mereka? Petik 2. Luming mencibir sebagai tanggapan. Wajah orang-orang itu menjadi merah. Memang benar, teknik gerakan selalu menjadi bagian penting dari kekuatan tempur. Serangan, pergerakan, dan pertahanan adalah bagian dari kekuatan seseorang. Apa gunanya kekerasan jika tidak bisa mengenai siapapun? Kamu tidak bisa melarikan diri. Mati, Jin Yu meraung. Pedang iblis itu sangat kuat. Kali ini, dia menebas 18 kilatan pedang sekaligus. Seluruh dunia diselimuti oleh sinar pedang saat mereka menebas ke arah Luming. Bab 1474 Siapa yang bisa bertarung? Bas, bas, bas. Sosok Luming berkedip cepat dan menghindari kilatan pedang. Kemudian, dia menyerang bulu emas dengan kecepatan tinggi. Bagus. Mata Jin Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wilayah bulu iblis menyebar, dan di wilayah itu, ada sinar pedang yang menebas Luming. Segel, Luming tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Bas, 5 pintu cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala Jin Yu. 5 gerbang penyegelan bersinar dengan cahaya cemerlang dan menekan bulu emas. Saat ini, gerakan Jin Yu membeku. Dia diselimuti oleh kekuatan penyegelan gerbang penyegelan dan sangat terpengaruh. Merusak, mati,
Jin Yu berteriak dengan marah. 5 sinar cahaya pedang ditembakkan dan mengenai 5 gerbang penyegelan. 5 gerbang penyegelan mulai bergetar hebat. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, 5 gerbang penyegelan meledak. Namun, segel saat ini sudah cukup bagi Lu Ming. Teknik pedang yang saleh. Lu Ming muncul tidak jauh dari bulu emas. 2 pancaran cahaya hitam keluar dari matanya seperti 2 pedang dewa, menusuk ke arah bulu emas. Ini adalah teknik serangan jiwa. Domain Jin Yu tidak dapat memblokirnya sama sekali. Pedang surgawi hitam langsung menembus domain dengan kecepatan yang mencengangkan dan memasuki tubuh Jin Yu, langsung menembus dewa spiritual Jin Yu. Ledakan. Pada saat ini, Jin Yu merasakan sakit yang merobek di jiwanya. Dewa rohaninya gemetar dan auranya melemah. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya. Garis keturunan ketiganya muncul dan seberkas energi melonjak ke tubuh Lu Ming. Lalu, dia melayangkan pukulan. Selain segel kekacauan yang membalikkan langit, pukulan ini adalah serangan terkuat Lu Ming. Dia melontarkan pukulan, yang langsung menembus wilayah kekuasaan Jin Yu dan langsung menuju ke arahnya. Enyah! Jin Yu meraung marah. Dia menahan rasa sakit di jiwanya dan meledak. Namun, seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan terburu-buru? Ledakan. Kekuatan tinju Lu Ming sama destruktifnya dengan cabang mati, menghancurkan kekuatan bulu emas. Tubuh Jin Yu gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam oleh serangan Lu Ming. Bang! Lu Ming menghentakkan kakinya dengan keras di udara. Sosoknya seperti kilat, mengejar bulu emas dan melayangkan pukulan lagi. Jin Yu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, menghantam gunung iblis yang menjulang tinggi. Puing-puing beterbangan kemana-mana saat seluruh tubuh Jin Yu tenggelam ke dalam gunung iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid lain dari Sekte Iblis Langit benar-benar tercengang. Saat ini, Jin Yu jelas-jelas berada di atas angin. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Lu Ming dalam sekejap mata? Beberapa orang bahkan tidak melihat bagaimana Jin Yu dikalahkan. Baru saja, Lu Ming tiba-tiba membalas dengan melepaskan 9 segel gerbang surgawi dan membombardir jiwa Jin Yu dengan teknik pedang surgawi, menyebabkan Jin Yu membuka celah. Kemudian, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melukai Jin Yu dengan parah dalam satu gerakan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong flint. Berat. Cara tercela apa yang kamu gunakan untuk melukai kakak senior Jin Yu? Itu benar, dia pasti menggunakan cara yang tercela. Kalau tidak, kakak senior Jin Yu jelas lebih unggul. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat? Kamu tidak tahu malu. Beberapa pemuda memelototi Lu Ming dan mencaci makinya. Diam. Xian Yanxing melangkah maju dan menatap murid-murid Sekte Setan Surgawi. Sebagai murid Sekte Iblis Tian Yu, Anda dikalahkan oleh seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi dari Anda. Alih-alih merenungkan kekurangan diri sendiri, Anda hanya tahu cara memfitnah orang lain. Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Tapi dia hanya, salah satu pemuda ingin membalas. Apa yang barusan? Dalam pertempuran tadi, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Jin Yu telah menggunakan senjata spiritual rajanya, sementara Lu Ming tidak bersenjata sepanjang waktu. Dia bahkan belum menggunakan senjata spiritual rajanya. Satu-satunya alasan dia menang adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa menggunakan cara tercela? Jika itu benar-benar tipuan tercela, ada begitu banyak orang di sini, termasuk kakak laki-laki saya yang merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya? Xian Yanxing mengomel lagi. Di tengah kerumunan, ada beberapa pemuda dengan budidaya yang tak terduga. Saat ini, ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Mereka tahu bahwa Xian Yanxing benar. Lu Ming menang karena keterampilan rahasia dan kekuatan tempurnya sendiri. Wajah para pemuda itu memerah, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Siapa lagi yang ingin bertarung? Siapapun yang berada di atau di bawah kerajaan bela diri tingkat 4 bisa datang dan bertarung. Kata Lu Ming. Di tempat kejadian, para murid Sekte Iblis Langit memiliki ekspresi yang sangat suram. Siapa yang masih bisa bertarung? Bahkan Jin Yu pun dikalahkan. Jin Yu adalah sosok yang tak terkalahkan di alam kaisar bela diri LV4. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Jika dia dikalahkan, orang lain hanya akan mempermalukan dirinya sendiri.
Kerumunan itu saling memandang, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Saya bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan bertarung para murid sekte besar di benua Yuanlu. Tapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, seorang pria dari Pulau Savage. Mengecewakan sekali. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah, sial. Banyak pemuda dari Sekte Iblis Langit mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Kata-kata Lu Ming seperti tamparan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka menyebut Lu Ming sebagai semut dari Pulau Biadab. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka? Satu demi satu, mereka meremehkan Lu Ming dan menempatkan diri mereka pada posisi tinggi, mengatakan bahwa Lu Ming tidak layak untuk Xie Nianxing. Hanya orang jenius seperti mereka yang layak mendapatkan Xie Nianxing. Tapi sekarang, mereka telah mengirimkan paragon yang tingkat budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi mereka masih bukan tandingannya. Jika Lu Ming adalah seekor semut dan sampah dari Pulau Biadab, lalu siapakah mereka? Wajah mereka semua terbakar, seolah ada nyala api yang menyala. Saya hampir lupa, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku berangkat dulu. Seorang pemuda tiba-tiba berbicara dan berbalik untuk pergi. Ah, ada yang harus kulakukan juga. Aku juga, tuanku sedang mencariku. Setelah itu, para pemuda itu secara acak menemukan seseorang untuk ditangani dan segera pergi. Mereka benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Terutama di depan Xie Nianxing. Nak, ada favorit surga yang lebih kuat di Sekte Iblis Tianyu. Mereka hanya berlatih di luar. Ayo bertarung lagi lain kali. Beberapa pemuda yang paling tidak mau menyerah juga pergi setelah meninggalkan kata-kata tersebut. Bahkan Jin Yu pun terbawa suasana. Dalam sekejap mata, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Lu Ming, maafkan aku. Xie Nianxing maju dan memegang tangan Lu Ming. Jangan malu. Kamu adalah wanitaku. Kodok ini ingin makan daging angsa. Aku akan menghajar mereka satu per satu. Lu Ming tersenyum tipis. Wajah kecil Xie Nianxing sedikit memerah, dan dia tersenyum bahagia. Bas. Pada saat ini, ruang di dekatnya tiba-tiba beriak, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah wanita parubaya cantik dengan jubah setan hitam. Dia juga memiliki aura yang tak terlukiskan. Menguasai. Xie Nianxing berseru kaget saat melihat kecantikan parubaya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Wanita parubaya cantik ini sebenarnya adalah guru Xie Nianxing, master sekte dari Sekte Iblis Langit. Bab 1475 Pemimpin Sekte dari Sekte Iblis Langit. Grandmaster Sekte Iblis Langit adalah tuan di benua Azure. Dia adalah seseorang yang bisa mengguncang seluruh benua Azure dengan satu hentakan kakinya. Dia setenar master lembah Dewa Naga. Senior, aku Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Grandmaster Sekte Iblis Langit tersenyum tipis dan berkata, "Nak, kamu cukup kuat. Anda sebenarnya telah mengembangkan domain kekacauan. Itu bahkan lebih jarang lagi. Terima kasih banyak atas pujian seniornya." Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengangguk dan memandang Xie Nianxing dengan ekspresi menyayanginya. Saya tidak akan keberatan jika anak muda jatuh cinta dan berkencan. Grandmaster Sekte Iblis Langit tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata, namun, Anda masih berada di masa keemasan untuk berkultivasi. Anda harus memprioritaskan budidaya. Meskipun bakatmu tidak buruk, budidayamu terlalu rendah. Di benua Yuan yang luas, itu bukan apa-apa. Tanpa kultivasi, Anda tidak dapat benar-benar mempunyai kebebasan. Anak kecil, apakah kamu mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Juga, Nianxing memiliki penampilan yang menantang surga dan tubuh iblis bawaan. Namun karena itu, banyak orang yang mendambakannya. Dengan kultivasimu saat ini, kamu terlalu lemah. Bisakah kamu melindungi Nianxing? Petik 2. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit melanjutkan. Lu Ming sedikit mengernyit. Arti Master Sekte dari Sekte Iblis Langit jelas. Tingkat budidayanya terlalu lemah. Guru, saya telah melalui hidup dan mati bersama Lu Ming selama ini. Saya percaya padanya. Dia pasti akan berkuasa dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Kata Xie Nianxing. Anak konyol, kamu terlalu naif. Bagaimana benua hutan belantara surgawi dibandingkan dengan benua Yuan? Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Tapi, Tuan,
Xian Yanxing ingin melanjutkan. Nianxing. Lu Ming menyela Xian Yanxing dan berkata, Nianxing, senior benar. Benua Yuan berkali-kali lebih besar dari benua alam gurun surgawi. Di benua Yuan, budidaya saya memang terlalu rendah dan saya tidak bisa memberi Anda banyak jaminan. Namun, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saat saya mencapai puncak di masa depan, saya akan benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia. Jadi, Nianxing, kamu harus berkultivasi di Sekte Iblis Tianyu. Suatu hari nanti, aku akan menemanimu menaklukkan dunia. Inilah perasaan Lu Ming yang sebenarnya. Sejak dia datang ke benua Yuan, dia mengerti betapa kecilnya dia. Di benua hutan belantara surgawi, seorang kaisar bela diri adalah seorang yang tinggi dan perkasa, seorang penguasa suatu wilayah. Tapi di benua Yuan, mereka adalah keberadaan yang paling umum. Bahkan bisa dikatakan semut. Di benua Yuan, para ahli sejati sama lazimnya dengan awan. Lu Ming bahkan pernah melihat seorang kaisar agung sejati. Itu adalah kengerian yang sesungguhnya. Hanya dengan melangkah ke puncak dunia ini seseorang dapat benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia ini, tidak dikendalikan oleh orang lain. Pada saat ini, semangat Lu Ming melonjak. Tujuannya bukanlah alam suci atau bahkan alam kaisar agung, melainkan puncak dunia. Keyakinan yang tak terlukiskan terpancar dari Lu Ming. Anak muda yang sulit diatur. Aku akan menunggumu naik ke puncak. Pergi. Grandmaster Sekte Iblis Langit melambaikan tangannya. Tuan, saya ingin memberi Lu Ming satu paragraf. Kata Xian Yanxing. Baiklah. Grandmaster Sekte Iblis Langit mengangguk dan mengambil langkah maju sebelum menghilang. Lu Ming. Xian Yanxing memandang Lu Ming, sedikit keengganan di matanya. Gadis bodoh, aku di sini untuk menemuimu. Aku akan pergi setelah aku selesai. Saya tidak bisa tinggal di Sekte Iblis Tianyu selamanya. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan tertawa. Selain itu, Sekte Iblis Tianyu tidak jauh dari lembah Dewa Naga. Saya bisa datang dan mengunjungi Anda lagi ketika saya punya waktu. Lu Ming melanjutkan. Xian Yanxing mengangguk dengan lembut. Sambil memegang tangan Lu Ming, mereka keluar dari Sekte Iblis Tianyu. Segera, mereka keluar dari Sekte Iblis Tianyu. Xian Yanxing masih enggan mengantar Lu Ming pergi dan ingin mengantarnya pergi sebentar. Keduanya berjalan di udara, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Setengah hari berlalu begitu saja. King kecil, kamu harus kembali. Jika kamu melanjutkan, kamu harus mengirimku ke lembah Dewa Naga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, jangan salahkan Tuan. Dia. Xian Yanxing berkata dengan lembut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming sudah mencium bibir merahnya. Keduanya berpelukan erat, seolah akan menyatu. Setelah lebih dari 10 menit, keduanya berpisah. Kamu tidak perlu banyak bicara. Aku tahu. Percayalah, suatu hari nanti, saya pasti akan menjadi Ling Yun. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan gelang hitam dan membantu Xian Yanxing memakainya. Itu adalah gelang yang diperoleh Lu Ming dari alam rahasia kaisar. Senjata suci. Xian Yanxing bergumam, matanya sedikit merah. Gadis bodoh, kembalilah. Saya pergi. Lu Ming mencium kening Xian Yanxing dengan lembut, lalu berbalik dan pergi. Lu Ming, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi juga. Aku akan bersamamu saat kamu berada di puncak awan. Xian Yanxing berbalik dan berjalan menuju Sekte Iblis Tianyu. Bas. Lu Ming membentangkan tubuhnya dan terbang di udara, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya. Suatu hari nanti, aku pasti akan menguasai dunia. Lu Ming meraung, suaranya bergema ribuan mil. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia merasa nyaman selama perjalanan ke Sekte Iblis Tianyu. Tidak apa-apa jika itu adalah generasi muda, tetapi pada akhirnya, bahkan guru Xian Yanxing pun muncul. Meski kata-katanya tidak tajam, sikapnya jelas. Lu Ming sekarang terlalu lemah dan tidak layak untuk Xian Yanxing. Dia harus berusaha menjauh dari Xian Yanxing. Ini adalah niat dari Master Sekte-Sekte Iblis Langit. Sebelum dia datang ke benua Yuan, Lu Ming tidak menyangka bahwa Xian Yanxing akan dipilih oleh Master Sekte dari Sekte Setan Tianyu sebagai murid langsung dan bahkan menjadi perawan suci dari Sekte Setan Tianyu. Oleh karena itu, ada beberapa gangguan di antara mereka. Lu Ming marah. Namun, dia tahu bahwa Grandmaster Sekte Iblis Langit benar.
Budidayanya masih terlalu lemah. Sekarang dia bersama Xian Yanxing, dia tidak bisa bebas sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan jika Kaisar Bela Diri Puncak mendambakan Xian Yanxing? Kekuatan, semuanya tetaplah kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat. Sejak dia membentuk aliansi naga, mendominasi benua hutan belantara dewa, dan membunuh Di Yi, Lu Ming sebenarnya sedikit santai. Meski hatinya untuk menekuni ilmu bela diri tidak berubah, ia tidak merasakan tekanan sebesar sebelumnya. Tanpa tekanan, dia akan kehilangan keberanian untuk maju. Kini, dia merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Bas! Lu Ming melesat melintasi kehampaan dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tanah luas itu melintas ke arah lembah Dewa Naga. Tiba-tiba, hati Lu Ming menegang. Dia merasakan bahaya yang kuat mendekat. Tanpa ragu-ragu, sayap hitam muncul di punggung Lu Ming, mengelilinginya di tengah. Suara mendesing. Di langit, pedang iblis sepertinya membelah seluruh dunia dan menebas ke arah Lu Ming. Dentang. Pedang iblis itu menebas sayap berbulu hitam itu. Lu Ming dikirim terbang seolah-olah dia ditabrak gunung. Lu Ming hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang sejauh puluhan ribu meter. Dia memuntahkan seteguk darah. Sekte Iblis Tian Yu. Mata Lu Ming tajam. Di langit, 6 sosok turun dan menghalangi jalan Lu Ming dari segala arah, mengelilinginya di tengah. Bab 1476 Penyergapan. Keenam sosok itu memancarkan aura yang menakutkan. Mereka terjalin satu sama lain dan memblokir semua rute pelarian Lu Ming. 5 Kaisar Bela Diri tingkat 7 dan 1 Kaisar Bela Diri tingkat 6. Murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut panjang yang berkibar tertiup angin. Dia membawa pedang iblis di punggungnya dan tampak seperti dewa iblis muda dengan aura sombong. Orang ini berada di kerajaan bela diri tingkat 6. Wajah 5 orang lainnya tidak terlihat jelas. Mereka diselimuti cahaya iblis hitam pekat dan aura menakutkan mereka melesat ke langit. Kelima orang ini semuanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Sekte Iblis Tian Yu sangat menghargaiku. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia menatap pemuda itu. Bilahnya tadi berasal dari pemuda ini. Dia adalah favorit surga yang menakutkan. Kamu telah melukai keajaiban Sekte Iblis Tian Yu kami dan tidak menghormati perawan suci kami. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Kamu terlalu naif. Pemuda itu berbicara, niat membunuhnya sedingin pisau. Hehe, Sekte Iblis Langit adalah salah satu dari 13 sekte teratas di benua Azure. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Jika teman-temanmu tidak bisa mengalahkanmu, kamu akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk membunuhmu. Lu Ming mencibir. Pokoknya, kamu sudah mati. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Wajah pemuda itu masih terlihat dingin dan tenang. Dia melangkah maju menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan yang sangat kuat menekan Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Pikirannya berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Lu Ming, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan teknik kultivasi yang Anda miliki dan saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Pria muda itu berkata, sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia ada di sana ketika Lu Ming dan Jin Yu bertempur di Sekte Iblis Tian Yu. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan wilayah tingkat 5 Jin Yu dengan wilayah tingkat 2-nya. Dia sangat penasaran dengan teknik apa yang telah dikembangkan Lu Ming hingga memiliki wilayah yang begitu menakutkan. Oh, jika Anda menginginkan metode kultivasi saya, Anda harus memberitahu saya satu pertanyaan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kata Lu Ming. Mata pemuda itu berbinar, lalu dia mencibir, aku hanya ingin membunuhmu. Baiklah, bicaralah. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba meraung dan bergegas menuju pemuda itu. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan embusan angin menyapu pemuda itu. Kedua sayapnya seperti dua bilah surgawi, menebas lawannya. Kamu sedang mencari kematian. Pria muda itu berbicara dengan dingin. Dia tidak menghunuskan pedang iblis di punggungnya, namun dia menebasnya dengan telapak tangannya. Pedang iblis yang mengejutkan muncul dan menebas ke depan. Berdebar, pedang iblis itu menebas sayap hitam itu, menyebabkan sayap itu bergetar hebat. Tubuh Lu Ming mundur seperti bola meriam, ki dan darah di tubuhnya berputar dan darah mengalir dari mulutnya. Tidak diragukan lagi, pemuda ini adalah favorit surga. Kekuatan pertempurannya sangat mengejutkan.
Meskipun budidayanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6, kekuatan tempurnya pasti bisa membunuh ahli alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, atau bahkan sebanding dengan ahli alam bela diri kerajaan tingkat 8. Lu Ming bukan tandingannya. Jangan menyerang. Tutup area tersebut, aku akan membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan dingin sambil melangkah maju dan mendekati Lu Ming. Bas! Pemuda itu menyerang dengan telapak tangannya, dan pedang iblis yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan sebuah perisai muncul. Itu membesar dan menghalangi di depannya. Dentang! Pedang iblis itu menebas perisai itu dan perisai itu bergetar. Perisai dan Lu Ming keduanya dikirim terbang. Senjata suci, itu senjata suci lagi. Anda memiliki banyak harta karun, tetapi sayang sekali Anda hanyalah sampah, menyia-nyiakan harta tersebut dengan sia-sia. Di masa depan, saya akan membantu Anda menyimpan harta karun ini. Ingat, orang yang membunuhmu adalah dia dari Sekte Iblis Tian Yu. Keserakahan di mata pemuda itu semakin kuat, dan aura di sekelilingnya semakin kuat. Dengan lambaian tangannya, pedang iblis muncul di belakang punggungnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menggerakkan angin dan awan. Menyerang. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak. Dia mengepakkan sayapnya dan menerkamnya seperti petir hitam. Mata Mo Dia menjadi dingin. Saat dia hendak menebas dengan pedangnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mo He. Tubuhnya membeku di tempatnya. 9 meterai gerbang dewa. Segel. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. 5 gerbang penyegelan muncul di sekitar Mo He dan menekannya. Merusak. Mo Dia meraung marah. Ki iblisnya meledak dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan di sepanjang pedang iblis, membombardir gelembung transparan tersebut. Gelembung transparan itu bergemuruh dan bergetar hebat. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum hancur. Gelembung transparan pecah, dan 5 gerbang penyegel ditekan. Memotong. Mo Dia berjuang sekuat tenaga, dan pancaran pedang menembus udara. 5 gerbang penyegel juga dirusak satu persatu. Namun, saat ini, Lu Ming sudah muncul tidak jauh dari Mo He. Teknik pedang yang saleh. 2 sinar cahaya hitam keluar dari mata Lu Ming. Seperti 2 pedang surgawi, mereka menembak ke tubuh Mo He dan langsung menuju ke dewa rohaninya. Dewa spiritual dia gemetar, dan auranya menjadi tidak stabil. Segel pembalik langit primal chaos. Mati, Lu Ming meraung. Di langit, segel kekacauan besar, seperti gunung dewa kuno, menekan Mo He, membawa serta gelombang udara yang menakutkan. Bahkan muridnya menyusut ketika dia melihat kekuatan itu. Dia tidak bisa mengabaikannya. Merusak. Mati. Mo Dia meraung. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang iblis saat dia melayang ke langit. Ledakan. Segel primal chaos yang memutar langit bertabrakan dengan pedang iblis, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Lihat aku. Dandan berteriak saat tubuhnya terbang keluar dan terbang di atas segel kekacauan yang membalikkan langit. Ukuran tubuhnya bertambah dengan cepat, dan tulisan padat muncul di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi gunung, gunung berbentuk kura-kura, dan dia menginjak segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Berat segel kekacauan yang memutar langit meningkat tajam dalam sekejap. Cahaya pedang yang diubah oleh Mo He hancur, dan segel kekacauan yang membalikkan langit terus menekan Mo He. Mo Dia meraung dengan marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Segel primal chaos yang memutar langit telah ditembus, tetapi tubuh Mo He juga jatuh seperti meteorit karena kekuatan ini. Saat dia jatuh, ada celah di pengepungan yang mereka bentuk. Kicau. Gelembung memekik dan terowongan ruang waktu muncul. Lu Ming membawa Dandan dan gelembung ke dalam terowongan kosong dan muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Bas! Mo Dia bergegas ke langit lagi. Matanya dipenuhi dengan api yang mengejutkan saat dia meraung dalam kemarahan, mengejar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mo He dan 5 ahli alam bela diri kerajaan LV7 lainnya berubah menjadi 6 lampu iblis dan mengejar Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Di saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa serangan barusan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Mo He. Kekuatan tempur Mo Dia terlalu kuat.
Baru saja, dia meremehkan lawannya dan tertangkap basah oleh Lu Ming. Lu Ming telah menggunakan dandan dan gelembung untuk melancarkan serangkaian serangan. Pada akhirnya, dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, kekuatan dandan, dan teknik pedang dewa untuk mengirim Mo He terbang. Namun, itu seharusnya tidak dapat menyakiti Mo He. Lagi pula, Mo He sendiri adalah favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Basis budidaya Lu Ming jauh lebih rendah daripada miliknya. Ini sudah menjadi batasnya. Bab 1477 Gurun Kematian. 7 sinar cahaya hitam, satu di depan dan satu lagi di belakang, melesat melintasi langit seperti 7 sambaran petir. Meskipun Lu Ming memiliki sayap hitam, ditambah dengan kekuatan manik yang membeku di udara, dan kecepatannya luar biasa, dia berada dalam posisi yang dirugikan karena budidayanya terlalu rendah. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri tingkat 7 lainnya mengeluarkan esensi vital mereka. Dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka mengejar Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka sudah terbang jauh, namun jarak antara kedua belah pihak tidak melebar, juga tidak mendekat. Gelembung. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung menangis dan membuka terowongan ruang waktu. Lu Ming terbang masuk dan saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya. Jarak di antara mereka melebar dalam sekejap. Sial, tidak mudah untuk melarikan diri. Dia berteriak dan melambaikan tangannya. Sebuah harta karun terbang keluar. Itu adalah pesawat ulang-alik terbang. Begitu terbang, ia tumbuh tertiup angin dan dengan cepat menjadi panjang 100 meter. Mendapatkan, dia berteriak. 5 ahli lainnya dari peringkat 7 semuanya terbang ke pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik pemecah ruang bersinar dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu jauh lebih cepat dari kecepatan terbang mereka dan mendekati Lu Ming dengan cepat. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Kecepatan pesawat luar angkasa itu terlalu cepat. Itu adalah alat khusus yang digunakan oleh ahli bela diri dari benua Yuan untuk bepergian. Wajah Lu Ming muram. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan penuh, tetapi pesawat luar angkasa pemecah ruang di belakangnya masih mendekat. Setelah beberapa saat, Lu Ming tidak punya pilihan selain meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu lagi untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berlari. Di dalam pesawat luar angkasa, mata Mo He sangat dingin. Setengah hari berlalu begitu saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Lu Ming mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, gelembung tidak akan mampu menahannya dan energinya akan terkuras. Jika dia tertangkap, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Sebuah sungai besar muncul di depan mereka. Anehnya, air sungai itu berwarna hitam, sehitam tinta. Ini sangat aneh. Sisi lain sungai juga merupakan dunia hitam. Tanah hitam, bebatuan hitam, dan bahkan bunga dan pepohonan hitam. Dipisahkan oleh sungai, rasanya seperti dua dunia berbeda. Ini sangat aneh. Namun, Lu Ming hanya terkejut sesaat. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia terbang melintasi sungai dan menuju dunia hitam yang aneh. Suara mendesing. Tidak lama setelah Lu Ming terbang di atas sungai, pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa muncul. Namun, ia tidak melanjutkan penerbangannya. Sebaliknya, ia berhenti di depan sungai. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri LV-7 lainnya terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Dia lalu menyimpannya. Bocah ini benar-benar melarikan diri ke tanah kematian yang terpencil, kepala dari 6 tanah terlarang di benua Azure. Mo He mengerutkan kening dan memandang dunia di seberang sungai. Matanya dipenuhi ketakutan. 5 orang lainnya memandang ke seberang sungai dengan ketakutan yang sama. 6 tempat terlarang di benua biru langit penuh dengan bahaya, dan bahkan para biksu pun akan mati jika mereka memasukinya. Tanah kematian yang terpencil di depan mereka bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kepala dari 6 negeri terlarang yang besar. Tidak ada yang tahu kapan itu ada. Hanya diketahui bahwa itu sudah ada sejak lama. Menurut legenda, di masa lalu, kaisar-kaisar besar telah memasukinya, tetapi pada akhirnya, mereka mundur karena ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui Kaisar Agung di dalam. Dia hanya tahu bahwa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tuan Muda Mo He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Kejar dia dan bunuh dia. Saya ingin melihatnya hidup,
dan saya ingin melihat mayatnya mati. Suara Mo Dia dingin. Dia penuh percaya diri. Membawa 5 kaisar bela diri tingkat 7 untuk membunuh Luming seharusnya menjadi rencana yang pasti. Dengan kultivasi Luming, dia tidak mungkin melarikan diri. Namun, Luming telah melarikan diri darinya. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali? Oleh karena itu, dia sangat membenci Luming dan harus membunuhnya. Mengejar mereka, ekspresi 5 ahli kerajaan bela diri LV7 berubah drastis. Ya, dan itu kalian. Cepatlah, kalau tidak kita tidak akan bisa melihat sosok anak itu. Anda harus tahu siapa yang memberi perintah kali ini. Jika anak itu lolos, aku pasti akan baik-baik saja saat kembali. Tapi kalian harus tahu konsekuensinya. Mo Dia berkata dengan dingin. Wajah 5 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 berubah menjadi lebih buruk. Mereka saling memandang dan mengertakkan gigi. Mereka berubah menjadi 5 lampu iblis dan bergegas melintasi seberang sungai, mengejar Luming. Nak, kamu seperti semut. Anda harus mendengarkan nasib Anda dan menjadi semut yang baik, tetapi Anda datang ke sekte iblis Tianyu. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Aku hanya bisa membuatmu menghilang. Mo Dia memandang dunia gelap saat suara dinginnya terdengar. Setelah Luming terbang melintasi sungai, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah, medannya sangat rumit. Ada lubang dan bebatuan aneh. Apalagi bebatuan aneh ini semuanya berwarna hitam. Di tanah, ada banyak pohon kuno yang besar. Namun, pohon-pohon kuno ini berwarna hitam. Batang dan dahannya dipelintir menjadi satu, membuatnya terlihat sangat aneh. Terlebih lagi, semakin banyak mereka terbang, semakin banyak pohon kuno yang muncul, dan semakin besar serta tinggi. Pohon hitam kuno yang tingginya ratusan meter ada di mana-mana, menutupi daratan. Saat ini, Luming menyadari bahwa ada 5 orang yang mengejarnya. Orang-orang ini sangat gigih. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang puluhan ribu mil, namun mereka masih berada di dunia yang gelap ini. Tampaknya dunia gelap ini tidak ada batasnya. Tiba-tiba, Luming merasakan bayangan besar menutupi kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sekilas pupil Luming menyusut. Seekor burung raksasa muncul di langit. Burung raksasa itu mempunyai penampakan yang sangat aneh. Ia memiliki 2 kepala dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Matanya merah seperti nyala api merah. Yang terpenting, itu terlalu besar. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan matahari. Seperti awan gelap, itu membayangi Luming dan 5 ahli kerajaan bela diri LV7 di belakangnya. Gan! Tiba-tiba, elang raksasa itu memekik. Gaya gravitasi yang mengejutkan sepertinya keluar dari mulutnya dan menyelimuti ahli ranah kaisar bela diri LV7. Tidak, pakar alam bela diri kerajaan LV7 berteriak ngeri. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke mulut burung raksasa itu. Kemudian, dia ditelan oleh burung raksasa seperti semut. Luming terkejut. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 benar-benar tidak berdaya melawan burung raksasa itu dan tertelan. Kekuatan burung raksasa ini sangat menakutkan. Gan! Burung raksasa itu berkicau dan matanya seperti kilat saat mengamati Luming dan 4 kaisar bela diri tingkat 7 yang tersisa. Tidak baik. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia segera membungkuk dan bergegas ke tanah. Tanahnya ditutupi pohon-pohon kuno berwarna hitam yang tingginya ratusan meter. Mereka bisa menghalangi pandangan burung raksasa itu dan membantunya melarikan diri. Pada saat yang sama, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 juga menukik ke bawah dan bergegas ke pohon hitam kuno, 1100 kaki di belakang Luming. Benar saja, begitu mereka bergegas ke tanah, burung raksasa itu berteriak dan melihat sekeliling. Ia tidak terus menyerang, melainkan melayang di langit. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Luming menyadari bahwa 4 kaisar bela diri tingkat 7 masih mengejarnya. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi di hutan yang gelap. Bang! Luming mengambil 1 langkah ke depan dan menggunakan teknik elemen angin, dan bergegas keluar juga. Bab 1478 Bahaya di setiap langkah. Di langit, ada keberadaan yang menakutkan seperti burung raksasa. Mereka tidak berani terbang di angkasa, sehingga hanya bisa berlari di tanah. Tanah di sini sangat aneh. Penuh lubang, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu. Ini sangat aneh. Pohon-pohon kuno berwarna hitam itu berakar di tanah seperti ini.
Di belakang mereka, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 yang tersisa sedang berjalan-jalan melalui hutan dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Lu Ming. Lu Ming hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia bahkan mungkin terbunuh, apalagi mereka berempat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Lu Ming secara naluriah menoleh dan melihat ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 menginjak tumpukan lumpur hitam. Lumpur tersebut segera mengeluarkan gas hitam. Pakar itu terkena gas hitam dan menjerit nyaring. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang lain, dia langsung terkorosi dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Sarang, tempat apa ini? Lu Ming berteriak dalam hatinya dan keringat dingin merembes dari wajahnya. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 baru saja menginjak lumpur hitam dan mati. Baru saja, Lu Ming juga melewati bongkahan lumpur itu. Untungnya, dia tidak menginjaknya. Tempat ini dipenuhi bahaya di setiap langkahnya. 3 kaisar bela diri tingkat ke-7 yang tersisa tampak ketakutan, tetapi mereka masih mengejar Lu Ming. Orang-orang ini, ada yang tidak beres. Mengapa mereka begitu putus asa? Kenapa mereka mengejarku dengan enggan? Petik 2. Lu Ming memiliki sedikit keraguan. Jika dia hanya iri pada Xian Yanxing dan ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Dia seharusnya berhenti di tempat berbahaya seperti itu. Mungkinkah dia diperintahkan oleh seorang tokoh besar di Sekte Iblis Tian Yu untuk mengejar mereka? Banyak pemikiran muncul di benak Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka menempuh jarak lebih dari 1000 mil. Di depan mereka, medan menjadi semakin rumit. Ada banyak puncak gunung dan jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras datang dari sebuah ngarai yang sangat besar. Kemudian, Lu Ming melihat kawanan banteng hitam yang agung keluar dari ngarai dan menyerang mereka. Banteng hitam ini berotot, kebanyakan memiliki tinggi 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter. Tubuh mereka benar-benar hitam seolah terbuat dari besi, dan mata mereka berwarna merah darah, mirip dengan elang raksasa sebelumnya. Ada yang bahkan lebih besar, tingginya 4 meter, bahkan ada yang tingginya 5 meter. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Begitu banteng hitam muncul, mereka meraung dan menyebar, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bas! Seekor banteng hitam setinggi 3 meter muncul di sebelah kanan Lu Ming. Kedua tanduknya seperti dua bilah saat menyerang Lu Ming. Enyah! Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia menghindari serangan banteng hitam. Dia kemudian melayangkan pukulan. Bang! Pukulan ini mendarat di banteng hitam dan membuatnya terbang. Banteng hitam setara dengan kaisar bela diri tingkat pertama. Ia tidak dapat menghentikan Lu Ming sama sekali dan terlempar ratusan meter jauhnya karena pukulan Lu Ming menabrak dinding gunung. Batu pecah beterbangan kemana-mana. Kemudian, banteng hitam menggelengkan kepalanya dan berdiri kembali. Ini sangat sulit. Lu Ming sangat terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, seorang ahli kerajaan bela diri LV1 biasa akan meledak dan mati jika mereka terkena. Namun, banteng hitam sepertinya baik-baik saja. Bas! Bas! Setelah Lu Ming meledakkan satu ekornya, 2 ekor lembu jantan hitam lagi menyerangnya. Kekuatan kedua banteng hitam itu bahkan lebih mengejutkan. Mereka telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Lu Ming melancarkan 2 pukulan berturut-turut, membuat kedua banteng hitam itu terbang. Namun, sama seperti yang sebelumnya, ia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tulangnya sekuat baja. Selain itu, lebih banyak banteng hitam yang terus keluar dari lembah. Sekilas, setidaknya ada 1000, tapi tetap tidak berhenti. Di antara banteng hitam ini, yang terlemah berada di alam kaisar bela diri LV1. Yang lebih kuat berada di ranah kaisar bela diri LV2 dan LV3. Lu Ming bahkan melihat kaisar bela diri tingkat 6. Ledakan, ledakan, ledakan. Banteng hitam melompat dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Membunuh. Enyah. 3 ahli sekte iblis langit juga bertarung melawan banteng hitam. Cahaya pedang hitam meledak, dan sekelompok besar banteng hitam terlempar. Beberapa pertahanan Bulls yang paling lemah akhirnya dipatahkan, dan mereka terbelah menjadi 2, mengeluarkan darah hitam. Bas! Dan EBSP, suara mendesing.
Banteng hitam sepertinya terpancing oleh darah dan menjadi semakin marah. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju 3 pusat kekuatan Sekte Iblis Langit, banyak di antaranya berada di ranah bela diri kerajaan LV6. 3 tokoh dikdaya dari Sekte Iblis Tian Yu berhasil lolos. Ketiganya bekerja sama dan perlahan mendekati Lu Ming. Bang, Lu Ming juga dikelilingi oleh sekelompok banteng hitam. Yang terkuat berada di alam kaisar bela diri tingkat kelima. Bang, Lu Ming melayangkan pukulan ke kepala sapi hitam. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia merasakan tinjunya mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Setiap banteng hitam ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo pergi. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan mengetuk kepala banteng hitam, lalu dia menyerang ke depan. Namun, banteng hitam tidak menyerah dan terus mengejar Lu Ming. Beberapa banteng hitam bahkan menembakkan sinar cahaya hitam dari tanduknya ke arah Lu Ming. Lu Ming melebarkan sayap hitamnya dan melindungi punggungnya dari cahaya hitam. Bas! Pada saat ini, auman banteng yang menggemparkan bumi datang dari sebuah ngarai. Kemudian, bumi bergetar ketika seekor banteng raksasa dengan perawakan menakjubkan keluar. Banteng hitam ini setidaknya memiliki tinggi 10 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Itu seperti bukit kecil, dan memancarkan aura yang menakjubkan. Bas! Banteng hitam menyerang 3 ahli Sekte Iblis Langit. 3 ahli dari Sekte Iblis Langit sangat kuat dan penuh energi iblis. Tentu saja, mereka lebih menarik daripada Lu Ming. Bang! Banteng hitam besar itu menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya dan langsung melintasi jarak beberapa ribu meter. Seperti gunung kecil, ia menyerang salah satu orang. Tidak baik. Ekspresi pria itu berubah drastis saat dia menebas banteng hitam dengan pedang iblis. Namun, banteng hitam besar itu sepertinya tidak melihatnya dan langsung menabraknya. Pedang iblis itu runtuh dan banteng besar itu menabrak ahli Sekte Iblis Langit. Pakar itu berteriak dan dikirim terbang. Dia mematahkan lusinan pohon hitam kuno dan berhenti bernapas. Dia dipukul sampai mati. Kekuatan banteng hitam ini sangat mengejutkan. 2 lainnya melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Bas! Banteng hitam raksasa itu meraung, dan tanduknya bersinar. 2 sinar cahaya hitam terbang seperti 2 bilah iblis, menebas 2 ahli Sekte Iblis Langit. Keduanya dihadang dengan pedang iblis mereka, tapi mereka berdua mendengus saat tubuh mereka terlempar. Darah muncrat dari mulut mereka dan mereka ditenggelamkan oleh banteng hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa kilatan cahaya pedang yang terlihat, dan kemudian menjadi semakin lemah. Pada saat ini, tatapan banteng hitam raksasa itu beralih ke Lu Ming. Kemudian, ia meraung dan menyerang Lu Ming. Sarang! Lu Ming berteriak dengan marah dan dengan cepat mengeluarkan gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu, bergegas ke depan sejauh ribuan mil. Bab 1479 Pohon Kuno Pemahaman Jalan yang Setinggi Langit. Melihat Lu Ming telah melarikan diri, banteng hitam raksasa itu meraung dan mengejarnya. Lu Ming menggunakan teknik gerakannya dan terus bergerak maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming menemukan bahwa semakin sedikit pohon hitam kuno di daerah ini. Namun, ada gumpalan kabut hitam yang melayang di udara. Vitalitas asli perlindungan tubuhnya mengeluarkan suara mendesis. Kabut hitam merusak esensi aslinya. Lu Ming dengan cepat melemparkan alam kekacauan untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menahan kabut hitam di sekitarnya. Namun kabut hitam ini sangat mengejutkan. Itu melekat pada domain kekacauan yang utama, dan bahkan domain kekacauan yang paling awal mengeluarkan suara mendesis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sayap hitamnya pun sama. Sayap hitam menempel pada kabut hitam dan juga mengeluarkan suara korosi. Bahkan bisa merusak alam kekacauan dan senjata suci. Ekspresi Lu Ming berubah jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Terlalu berbahaya untuk melanjutkannya. Sebenarnya auranya seperti ini. Di bahunya, ekspresi dandan muram dan tidak yakin. Dandan, aura ini, apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Itu bukan aura dari dunia ini. Dandan mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Tidak di dunia ini. Mungkinkah itu alam surga? Lu Ming bertanya. Tidak. Dandan menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakangnya, bumi bergemuruh, dan sosok seekor banteng hitam raksasa seukuran bukit kecil muncul. Sarang, kamu di sini lagi.
Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Petik 2. Lu Ming terdiam. 5 ahli sekte iblis langit telah mati, tetapi raksasa hitam ini masih mengejar mereka. Tembakan besar ini terlalu kuat. Itu bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Demikian pula, ia juga bisa membunuh Lu Ming dengan mudah. Lu Ming hanya bisa menguatkan dirinya dan terus berlari ke depan. Semakin jauh dia pergi, semakin tebal kabut hitamnya. Domain kekacauan dan sayap hitamnya terus mengeluarkan suara mendesis. Banteng hitam raksasa itu tiba-tiba berhenti setelah mengejar beberapa saat. Tampaknya sedikit takut. Setelah meringkik beberapa kali, ia berbalik dan lari. Banteng ini akhirnya pergi. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya sangat takut. Lu Ming bergumam. Omong kosong, tentu saja dia takut. Bocah cilik, lari cepat, maju. Teriak Dandan. Desis-desis-desis. Pada saat ini, suara mendesis terdengar dari kedua sisi. Kemudian, Lu Ming melihat 2 ular piton menjijikkan merangkak mendekat. Ada ular piton raksasa di setiap sisinya. Ular piton raksasa ini berkepala 3 dan diameter tubuhnya lebih dari 100 meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya compang camping, dan cairan hitam terus mengalir keluar darinya. Sungguh sangat mengerikan. Itu adalah ular piton raksasa yang belum pernah didengar atau dilihat Lu Ming sebelumnya. Ia memancarkan aura yang sangat jahat dan memberikan perasaan bahwa ia 10 kali lebih menakutkan daripada raksasa hitam sebelumnya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa raksasa hitam itu tiba-tiba kabur. Itu karena 2 ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu muncul, mata merahnya menatap Lu Ming. Berlari. Lu Ming berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Desis, desis. Ketika kedua ular piton itu melihat Lu Ming telah melarikan diri, mereka mendesis dengan ketiga kepala mereka dan memutar tubuh besar mereka untuk mengejar Lu Ming. Tubuhnya berdiameter 100 meter dan seperti 2 barisan pegunungan. Lu Ming seperti semut di depannya. Sayap hitam Lu Ming mengepak terus-menerus. Dia benar-benar mengabaikan kabut hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dari waktu ke waktu, ia masih membutuhkan bantuan gelembung untuk melarikan diri dari kejaran 2 ular piton raksasa itu. Jika tidak, Lu Ming akan dimangsa oleh 2 ular piton raksasa yang menakutkan itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kabut di sekelilingnya menjadi semakin tebal, dan kekuatan korosi menjadi semakin kuat. Saat Lu Ming mencoba melarikan diri, dia harus menahan kabut hitam di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Dia telah mengeluarkan banyak energi. Pada saat ini, Lu Ming sudah berkeringat dan terengah-engah. Sedangkan untuk gelembungnya hampir sama. Sangat lelah hingga ia berbaring di atas Lu Ming. Tempat apa ini? Ini sangat aneh. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Terkubur di perut ular. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku berjanji pada King kecil bahwa aku akan terbang menembus awan bersamanya. Lu Ming mengertakkan gigi. Sebuah cahaya muncul di antara alisnya, dan tubuh kedua Ming Lian muncul. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tulisan padat muncul. Sedangkan untuk tubuh utamanya, ia memasuki diagram gunung dan sungai, melahap batu mentah dan memulihkan diri. Setelah jangka waktu ini, tubuh kedua telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, itu merupakan berkah tersembunyi. Kultivasinya telah meningkat dan dia telah menyalakan 4 lampu pikiran. Tubuh kedua bergegas. Setelah beberapa saat, ketika api energi mental dari tubuh kedua juga terkuras habis, tubuh utama muncul dan terus bergerak maju. Desis, desis. Pada saat ini, kedua ular piton raksasa itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Mereka tampak menampakkan ekspresi ketakutan, lalu langsung berbalik dan menyelinap pergi. Hati Lu Ming mulai menjadi dingin. Dia memikirkan banteng raksasa sebelumnya. Mungkinkah dia telah memasuki wilayah keberadaan yang lebih menakutkan dan menakuti kedua ular piton itu? Lu Ming berdiri terpaku di tanah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Dia sekarang tahu bahwa daerah ini adalah tanah terlarang yang penuh bahaya. Lu Ming, teruskan maju. Dandan melihat ke kejauhan dan berkata, lanjutkan ke depan. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat kabut hitamnya. Kami bahkan tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa itu. Kata Lu Ming. Pada saat ini, kabut hitam menyebabkan chaos domain miliknya bergetar. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming tidak akan bisa bertahan lama. Adapun sayap hitam, Lu Ming sudah menyimpannya. Jika tidak, mungkin akan terkorosi. Dengarkan dewa ini, itu benar. Kata Dandan.
Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekali ini saja. Lu Ming mengertakkan gigi dan melangkah maju. Yang mengejutkan Lu Ming, mereka tidak menemui bahaya apapun saat mereka terus bergerak maju. Tidak ada binatang eksotik juga. Setelah berjalan sekitar 1000 mil, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dia melebarkan matanya dan melihat ke depan. Dia tampak membeku. Itu karena Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan mereka, sebatang pohon kuno yang mencapai langit menjulang dari tanah dan menembus kedalaman kehampaan. Pohon kuno ini terlalu besar, terlalu tinggi, dan terlalu megah. Itu seperti pohon dunia yang legendaris, setinggi langit. Di dahan, ada gumpalan aura Dao yang agung, yang sangat misterius. Lu Ming lidahnya keluh. Pohon kuno yang memahami jalan. Sekilas Lu Ming mengenalinya. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan, pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang. Dikatakan bahwa di masa lalu, banyak ahli top akan memiliki pohon kuno pemahaman jalan di samping mereka. Lu Ming melihat pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang di sini. Sesosok tubuh sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Sosok ini sangat tinggi dan agung. Hanya dengan duduk bersila, bagian atas kepalanya menembus cakrawala. Awan dan kabut melingkari tubuhnya. Tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu agung? Namun, karena jarak dan kabut hitam, Lu Ming tidak dapat melihat penampakan sosok itu dengan jelas. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa sepertinya ada dua tanduk di atas kepala sosok itu, dua tanduk yang terlihat seperti tanduk banteng. Bab 1480 Pertempuran yang mengejutkan. Ini orangnya, ini benar-benar orang ini. Dia sebenarnya tidak mati dalam pertempuran tahun itu. Teriak Dandan. Hati Lu Ming bergetar. Mungkinkah Dandan mengetahui sosok tersebut? Dandan, kamu kenal dia? Lu Ming bertanya dengan suara rendah. Dia sekarang yakin bahwa kedua ular piton raksasa itu kemungkinan besar telah mundur karena angka ini. Di kedalaman tanah terlarang yang menakutkan ini, ada pohon kuno yang mampu memahami jalan. Di bawah pohon kuno yang memahami jalan, ada sosok yang menjulang tinggi duduk bersila. Ini di luar dugaan Lu Ming. Apalagi Dandan sepertinya mengenalnya. Omong kosong, raja ini akan mengenali orang ini meskipun dia berubah menjadi debu. Dandan bergumam, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak akan cocok untuk Dandan pria ini, kan? Dandan adalah salah satu dari 10 monster perang teratas, jadi seberapa menakutkankah sosok yang menjulang tinggi ini? Detak jantung Lu Ming semakin cepat. Kicau. Bubbles berkicau dan memandang sosok itu dengan rasa ingin tahu. Bas. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya seperti dua pedang dewa yang sangat tajam, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Tatapan sosok yang menjulang tinggi itu mula-mula tertuju pada Gelembung, lalu pada Dandan, dan akhirnya pada Lu Ming. Lu Ming merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya saat tatapan itu menyapu dirinya. Dia bahkan merasa sulit bernapas, seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming hanya memikirkan satu hal di benaknya. Sosok itu tidak mengeluarkan aura mengejutkan apapun. Itu hanya mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan Lu Ming bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh alam semesta dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Lu Ming merasa pihak lain bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari kehampaan di kejauhan. Itu dipenuhi dengan niat brutal. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih dari pohon kuno yang memahami jalan dan sosok yang menjulang tinggi ke kedalaman kehampaan. Di sana, sebuah lubang besar sepertinya telah terkoyak di angkasa. Sebuah lubang besar berwarna hitam pekat melayang dengan tenang di udara. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Dan raungan mengerikan itu datang dari lubang yang seperti jurang itu. Mengaum, mengaum. Setelah itu, suara gemuruh datang satu demi satu, semakin keras, semakin mengejutkan. Suara itu berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyerbu, menyebabkan domain kekacauan Lu Ming bergetar hebat. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terpaksa mundur, hampir mengeluarkan seteguk darah. Suara yang menakutkan. Lu Ming dan lubang itu dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui, namun suara yang keluar dari lubang itu masih bisa melukai Lu Ming.
Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu berdiri. Saat dia berdiri, sosoknya menjadi lebih megah, seolah-olah dia setinggi langit. Sosok yang menjulang tinggi itu menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya, membentuk layar cahaya yang menghalangi mereka. Suara menakutkan itu segera menghilang. Sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya melindungi mereka. Sepertinya dia benar-benar mengenal Dandan. Mata Lu Ming berbinar, mengaum, raungannya mengguncang langit. Pada saat ini, Lu Ming melihat pemandangan yang mengejutkan. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari lubang gelap. Kedua tentakel ini sangat besar, seperti tentakel gurita. Warnanya hitam pekat. Dua tentakel direntangkan dan ditekan di kedua sisi lubang besar itu, menopangnya dengan kuat, seolah mencoba mengeluarkan tubuh yang lebih besar di belakangnya. Memotong, merusak. Sosok yang menjulang tinggi itu dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Dunia bergemuruh seolah-olah jalan besar telah ditambahkan pada mereka. Dua bilah mengerikan menebas kedua tentakel itu. Namun, pada saat ini, dua tentakel hitam lagi terbentang dari lubang hitam dan melilit kedua bilahnya. Dengan dua poni, kedua bilahnya hancur. Bang, bang, sosok yang menjulang tinggi itu melangkah maju. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang tak ada habisnya. Seolah-olah dao agung langit dan bumi mengelilinginya. Lu Ming terkejut. Alam apa ini? Pergerakan tubuh dan pergerakan dao yang agung seperti dao agung langit dan bumi. Itu adalah senjatanya dan budaknya. Tingkat kultivasi ini sudah luar biasa dan telah mencapai tahap yang tidak terbayangkan. Ledakan, ledakan, sosok yang menjulang tinggi itu meninju dua kali. Dan EBSCP, kedua tentakel hitam pekat itu meledak, mengirimkan cairan hitam beterbangan ke segala arah dan berhamburan ke tanah. Di dalam cairan hitam, gumpalan kabut hitam keluar. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mungkinkah kabut hitam dan lumpur hitam terbentuk dari ledakan tentakel tersebut? Mengaum. Dan EBSCP, tentakelnya patah, dan raungan marah keluar dari lubang hitam pekat. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar sosok yang menjulang tinggi itu runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Gelombang suara yang menakutkan melintasi jarak yang tak berujung dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia merasakan darahnya mendidih dan aliran darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dandan, yang berada di bahu Lu Ming, terlempar. Sial, orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Karena dia ingin melindungi kita, kenapa dia tidak mengisolasi gelombang suara sepenuhnya? Beberapa di antaranya bahkan meresap ke dalam. Orang ini melakukan ini dengan sengaja. Dia iri padaku. Dandan berteriak dan menatap sosok yang menjulang tinggi di kejauhan. Mengaum. Dan EBSCP, raungan datang dari lubang dan sebuah kepala raksasa muncul. Kepalanya ditutupi sisik, dan ada 3 mata di dahi. 3 mata. Lu Ming tidak bisa tidak mengingat dewa bermata 3 yang dia temui di sebuah pulau kecil di alam surga selama Perang Dewa. Kepala raksasa itu muncul, dan mata ketiga di antara alisnya memancarkan cahaya destruktif ke arah sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu meninju dan menghancurkan cahaya destruktif itu. Pada saat ini, beberapa tentakel lagi keluar dari lubang dan menekannya. Sosok besar itu sepertinya sedang merangkak keluar. Kembali, sosok yang menjulang tinggi itu berbicara, suaranya bergemuruh. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi dimusnahkan oleh kekuatan tinju. Dan EBSCP, tentakel yang menekan lubang itu semuanya meledak. Cairan hitam itu tersebar di daratan luas. Beberapa di antaranya bahkan disemprotkan ke arah Lu Ming dan sisanya. Untungnya, sosok yang menjulang tinggi itu telah memasang perisai cahaya untuk mereka yang menghalangi cairan hitam. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu mengeluarkan raungan keras dan mengambil langkah maju, langsung menyerbu ke dalam lubang hitam pekat. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga muncul dari lubang hitam pekat. Kekosongan itu runtuh dan Lu Ming melihat pemandangan di dalam melalui kehampaan yang runtuh. Sesosok tubuh besar bersisik muncul dan memiliki kemiripan dengan ras dewa bermata 3. Dan EBSCP, namun, ia jauh lebih besar dan lebih mengesankan daripada ras dewa bermata 3, dan ia memiliki 8 tentakel hitam pekat yang tumbuh di punggungnya. Sosok ini memegang 2 kapak raksasa dan bertarung melawan sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi,
dengan jalan besar di tubuhnya, memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Keduanya terus bentrok, dan kekosongan terus runtuh. Pada akhirnya, keduanya bertarung menembus kehampaan dan menuju langit berbintang. Bab 1481. Mari kita minum obat kaisar dan senjata kaisar. Sosok yang menjulang tinggi itu bertarung dengan makhluk ganas itu dan bertarung hingga keluar angkasa. Namun, Lu Ming masih bisa melihatnya dengan jelas. Melalui kehampaan yang runtuh, samar-samar dia bisa melihat dua sosok bertarung di luar angkasa. Seolah-olah itu adalah proyeksi dan sangat ajaib. Dua sosok besar sedang bertarung di langit berbintang, dan ruang itu runtuh. Bas! Tiba-tiba, sosok yang menjulang tinggi itu meraung ke langit dan berubah menjadi banteng surgawi raksasa. Kedua tanduknya seperti dua bilah dewa. Bentuk sebenarnya dari sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya adalah seekor banteng surgawi yang sangat besar. Banteng langit melangkah di udara, dan dengan setiap langkah, ruang itu runtuh. Bas! Banteng surgawi itu meraung dan ruangan berubah menjadi kekacauan. Lu Ming bahkan melihat bintang-bintang di langit meledak seperti kembang api. Lu Ming menghirup udara dingin. Itu terlalu menakutkan. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang meledak. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Bisakah kekuatan manusia mencapai tingkat seperti itu? Lu Ming merasa bahwa dengan kekuatan tempur sosok yang menjulang tinggi itu, dia mungkin bisa sepenuhnya melenyapkan benua seperti benua hutan belantara dewa dalam satu gerakan. Satu gerakan bisa membuat benua hutan belantara surgawi menghilang dari dunia. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui imajinasi Lu Ming. Apakah ini kekuatan bertarung seorang kaisar agung? Tetapi bahkan jiwa pemusnahan Kaisar Chang dan Sakyamuni pun tidak seseram ini. Lu Ming bergumam, "Nak, apa yang kamu tahu? Meskipun kita semua adalah kaisar yang hebat, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur kita. Ketika saya berada di puncak, saya bisa membunuh sekelompok kaisar besar biasa dengan satu tamparan," kata Dandan dengan wajah puas diri. Lu Ming ragu dengan kata-katanya. Lu Ming percaya bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur meskipun mereka berdua adalah kaisar yang hebat. Namun, Kaisar Agung biasa tidaklah begitu lemah. Saat pertama kali melihat Kaisar Chang dan Sakyamuni memusnahkan jiwa, itu karena keduanya terluka terlalu parah. Terlebih lagi, mereka telah bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun dan sudah sangat lemah. Kalau tidak, Kaisar Chang tidak akan mampu membalikkan keadaan dengan bantuan kuali petir Sein Absolut. Jika Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa berada pada puncaknya, mereka pasti akan sangat menakutkan. Banteng surgawi itu mengaum dan menghancurkan bintang-bintang. Tentakel di belakang makhluk bermata tiga itu juga meledak. Kemudian, banteng surgawi itu menginjak langit. Kedua tanduknya berubah menjadi dua bilah surgawi dan ditebas. Dua bekas pedang hitam pekat muncul di alam semesta. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh alam semesta telah terbelah. Makhluk bermata tiga itu meraung sambil menggunakan dua kapak perang untuk melawan dua pedang surgawi. Ruang di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Jika serangan mengerikan itu mendarat di tanah, itu pasti akan menjadi pemandangan langit yang runtuh dan bumi yang hancur. Dalam sekejap mata, kedua makhluk menakutkan itu telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Namun pada akhirnya, kekuatan tempur banteng surgawi lebih kuat. Banteng surgawi itu menginjak udara dan menghancurkan seluruh pertahanan lawan. Itu menabrak tubuh lawan, membuat lubang besar di dalamnya. Kemudian, pedang surgawi yang dibentuk oleh tanduk itu turun dan memotong kepala lawannya. Namun meski begitu, makhluk bermata tiga itu tetap tidak mati. Ia melambaikan kapak raksasanya dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh banteng surgawi itu. Bas! Banteng surgawi mengeluarkan raungan yang keras, dan kehampaan itu runtuh, berubah menjadi kekacauan primitif. Retakan muncul di tubuh makhluk bermata tiga itu, dan cairan hitam mengalir keluar. Bas! Mengaum. Banteng surgawi itu mengaum lagi. Makhluk bermata tiga itu akhirnya tidak tahan lagi, dan tubuhnya meledak di udara. Namun meski begitu, pihak lain belum mati. Kedua lengannya yang besar memegang kapak raksasa dan terus menebas banteng surgawi itu. Daging dan darah yang pecah, serta kepala yang terpenggal, menggeliat dengan cepat dan cepat menyatu, mencoba untuk dipulihkan. Bagaimana bisa banteng surgawi membiarkan lawannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia melangkah maju di udara, dan tubuhnya bersinar.
Inilah kekuatan dari jalan besar. Hukum jalan agung yang mengerikan menyelimuti lawannya dan mulai menyempurnakannya. Cici. Daging dan darah makhluk bermata tiga itu sepertinya dilalap api saat dimurnikan terus-menerus, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Kamu tidak bisa menghentikan wilayahku. Anda hanyalah tentara yang kalah dan berjuang di ambang kematian. Arg. Kepala yang terpenggal itu meraung saat mata ketiga menembakkan sinar kehancuran ke arah banteng surgawi, tapi itu hancur. Alam surga akan dihancurkan, dan alam primordial juga tidak akan luput. Kamu hanya sedang berjuang di ranjang kematianmu. Saat wilayah kami membuka jalan besar dan pasukan besar menyerang, kalian semua akan dimusnahkan. Kepala itu mengeluarkan raungan lagi. Puci. Kedua bilah surgawi itu menebas, membelah kepala raksasa itu menjadi dua. Hukum Dao yang agung memadat, dan makhluk bermata tiga itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Wilayahku dan klanku akan membalas dendam untukku. Setelah beberapa jam, makhluk bermata tiga itu akhirnya dimurnikan. Banteng surgawi raksasa itu kembali menjadi manusia. Ia melangkah keluar dan muncul kembali di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah berakhir. Namun, Lu Ming kaget dan tidak bisa tenang. Eksistensi seperti itu seharusnya menjadi ahli puncak di dunia, bukan? Itu benar-benar pemikiran yang menggemparkan dunia. Jika marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Banteng tua ini tidak tahan lagi. Butuh waktu lama untuk membunuh musuh seperti itu. Sepertinya dia juga terluka dalam pertempuran saat itu. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak saat dia bergumam. Kekuatan tempur yang begitu menakutkan masih belum cukup. Hei, banteng tua, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Dandan berteriak pada sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu memandang ke arah Dandan dan terdengar suara gemuruh. Dasar kura-kura tua, kamu masih hidup. Kamu cukup beruntung. Hahaha, banteng tua, kamu belum mati. Siapa saya? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Pak tua, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Beri aku hadiah. Obat kaisar apa? Beri saya 100 atau lebih untuk digunakan terlebih dahulu. Atau 8 atau 10 senjata kaisar bisa digunakan. Dandan tertawa. Lu Ming terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara menuntut harga selangit. Namun, Lu Ming juga menantikannya. Dia berpikir jika sosok yang menjulang tinggi itu benar-benar memberi Dandan beberapa batang obat kaisar, dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Sosok jangkung itu tampak tersenyum. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya terbang di udara. Namun, sinar cahaya tersebut tidak terbang menuju Dandan melainkan menuju gelembung dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia telah tiba sebelum muncul gelembung. Lu Ming tidak melihat dengan jelas. Gelembung itu membuka mulutnya dan menelan bola cahaya dalam satu tegukan. Itu terlihat menyenangkan. Spinel ruang dan waktu. Banteng tua, kamu benar-benar murah hati. Bagaimana dengan milikku? Di mana hartaku? Petik 2. Mata Dandan membelalak. Pergi, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Hei, tunggu, hartaku. Dasar banteng tua, kamu lebih menghargai kekasihmu daripada temanmu. Apakah kamu membalas dendam padaku karena lebih tampan darimu? Dandan mengutuk dan terus mengoceh. Sosok yang menjulang tinggi itu melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat melonjak. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang. Kemudian, dia melihat pemandangan sekitarnya melewatinya seperti bayangan sekilas. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan tanah gelap dan berdiri di puncak gunung. Balas dendam, banteng tua ini pasti membalas dendam. Sial, dia tidak memberiku apapun. Dandan masih mengumpat dan mengumpat sebelum dia melihat gelembung dengan rasa iri dan cemburu, ini sudah berakhir. Setelah mendapatkan spinel ruang dan waktu, budidaya si kecil ini akan maju pesat. Dia pasti akan meninggalkanku jauh di belakang. Banteng tua itu sangat menghargai wanita. Bab 1482 Titan Longhorn. Warnanya tebal. Lu Ming terdiam. Mungkinkah gelembung itu perempuan? Tapi usianya baru beberapa tahun. Mungkinkah dia ibu gelembung, tikus roh ruang waktu yang legendaris? Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, dia juga senang dengan gelembungnya. Dilihat dari penampilan Egi, spinel ruang dan waktu pasti luar biasa. Kicau.
Gelembung berteriak saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu tampak nyata sekaligus ilusi, seolah hukum ruang waktu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia memandang Dandan dengan ekspresi puas diri. Hal ini membuat Dandan sangat marah hingga cangkang kura-kuranya pun berubah menjadi hijau. Dandan, siapa orang itu? Apakah itu sekuat itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming berspekulasi bahwa sosok itu seharusnya ada pada tahap yang sama dengan Dandan. Bahkan mungkin ahli dengan level yang sama. Mungkinkah itu salah satu dari 10 binatang buas teratas? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Lihat saja ukurannya, ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Titan Longhorn. Itu adalah adik laki-lakiku saat itu. Dandan mengerutkan bibirnya dan berkata, seperti yang diharapkan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tampak kaget. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa dari 10 War Beast teratas. Garis keturunan pertamanya, 9 naga. Ada juga Dandan, yang menyebut dirinya penyu dewa dunia dan pemimpin 10 besar. Tentu saja, Lu Ming hanya mendengarnya dan tidak menganggapnya serius. Bubbles adalah keturunan dari tikus roh ruang waktu. Ada juga garis keturunan bintang naga, gajah naga Archean. Namun, tidak satupun orang yang dia hubungi adalah orang asli. Mereka muncul dengan garis keturunan atau keturunan. Dan Dandan juga telah melewati nirwana dan kelahiran kembali. Sedangkan untuk kumbang Titan Longhorn, itu adalah tubuh aslinya. Meskipun dikatakan bahwa ia tidak dalam kondisi puncaknya dan telah terluka, tubuh asli-aslinya, yang legendaris, memiliki kekuatan tempur yang mengguncang bumi. Adapun pernyataan Dandan bahwa Titan Longhorn adalah adiknya, Lu Ming langsung mengabaikannya. Dandan akan mati jika dia tidak menyombongkan diri. Berapa banyak dari 10 Battle Beast yang masih hidup? Lu Ming bergumam. Tidak ada keraguan bahwa 10 monster perang teratas adalah puncak keberadaan di dunia. Masing-masing dilarang, unik, dan unik. Tikus roh ruang waktu yang lama telah mati, dan tikus roh ruang waktu yang baru lahir. Saya juga tidak tahu. Ekspresi Dandan menunjukkan ekspresi kontemplasi dan kesungguhan yang jarang terjadi, seolah dia sedang menghela nafas dengan emosi. Kicau. Pada saat ini, dengan teriakan dari Pao Pao, salah satu cakarnya menunjuk ke depan. Lu Ming melihat ke depan. Mo dia. Mata Lu Ming menjadi dingin. Gunung tempat mereka muncul tidak jauh dari tanah kematian yang terpencil. Dari jauh terlihat sungai yang gelap gulita. Mo dia berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang punggung, memandangi tanah kematian yang sunyi. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Lu Ming mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Kali ini, dia beruntung bisa selamat. Bisa dikatakan dia dalam bahaya. Lu Ming harus membalas dendam. Itu ada. Mata Lu Ming berkedip dan Ming Lian muncul. Rencana Lu Ming sangat sederhana. Dia akan membiarkan Ming Lian menuliskan susunan besar untuk menjebak Mo He. Ming Lian maju selangkah dan muncul di lembah di belakang gunung. Dia mulai mengukir susunan yang besar. Tuhan ini akan membantu. Dandan mengikutinya. Bagaimana dia bisa melewatkan hal-hal seperti menipu dan membunuh orang? Adapun Lu Ming sendiri, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati sungai besar. Sungai itu sangat panjang dan membelah daratan menjadi dua. Satu sisi adalah tanah kematian yang sunyi, dan sisi lainnya adalah tanah biasa. Lu Ming diam-diam datang ke sungai dan menyembunyikan dirinya dengan bantuan batu besar. Dia berada 100 mil jauhnya dari Mo He. Lu Ming sepenuhnya menahan auranya dan mengamati dengan tenang. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu. Apakah kamu mati? Mo dia melihat ke gurun kematian dan berpikir dengan cemberut. Saya harap orang-orang itu dapat membunuh anak itu dan mengeluarkan tubuhnya. Kali ini, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming. Dia yakin bahwa dia akan membawa kembali mayat Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan melarikan diri ke gurun kematian. Dia tidak berani masuk dan hanya bisa menunggu di sini. Waktu berlalu dengan cepat. Sangat cepat, 1 hari telah berlalu. Kenapa mereka belum keluar? Apakah mereka semua mati di dalam? Tanah kematian yang terpencil penuh dengan bahaya. Bahkan para ahli alam suci akan mati jika mereka masuk. Seorang kaisar agung pernah masuk dan keluar dengan ekspresi serius. Di dalam pasti berbahaya. Bocah itu sudah lama berada di sana. Dia mungkin tidak akan selamat. Saya akan menunggu 1 hari lagi. Setelah 1 hari, saya akan kembali dan melapor.
Mo dia berpikir dengan cemberut. Hari lain berlalu dengan cepat. Sepertinya anak ini sudah mati di dalam. Ayo kembali. Mohe berbalik dan menginjak udara, berencana untuk pergi. Adapun seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 5 ke-7, mereka seperti semut di matanya. Dia tidak peduli sama sekali. Kamu akan pergi. Waktunya masih terlalu singkat, tapi formasi besar yang telah ditorehkan selama 2 hari seharusnya mampu membunuh orang ini. Mata Luming menjadi dingin. Kemudian, dia mengedarkan inti esensialnya dan tubuhnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, Luming memukul batu besar di sampingnya dengan telapak tangannya, menyebabkan batu itu meledak dengan ledakan yang keras. Di kejauhan, Mohe yang hendak pergi berhasil diwaspadai dan menoleh. Luming, kamu belum mati. Mata Mo dia membelalak saat dia meraung. Bas, Luming tidak bisa diganggu dengan Mohe. Dia berpura-pura baru saja bergegas keluar dari tanah terpencil kematian dan terluka parah. Dia terbang dengan liar ke kejauhan. Kamu ingin lari, mati. Mo dia berteriak dengan marah dan berubah menjadi sinar cahaya iblis, mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Sayap hitam muncul di punggung Luming. Dengan mengepakkannya, dia terbang menuju puncak gunung seperti kilat. Ketika mereka hendak mencapainya, Luming berlari ke ngarai. Adapun tubuh keduanya dan Dandan, mereka sudah menyembunyikan diri. Mo dia tidak meragukannya. Dia mengikuti Luming dan bergegas ke lembah. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak lari? Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat melarikan diri? Di manakah beberapa orang dari Sekte Iblis Tian Yu saya? Mo dia dengan dingin berbicara. Orang-orang tak berguna itu semuanya mati. Luming tersenyum tipis. Kamu memang sampah. Kamu bahkan tidak bisa membunuh semut kerajaan bela diri LV2 sepertimu. Anda layak mati. Mo dia berkata dengan dingin. Ki iblis di tubuhnya berguling dan menekan ke arah Luming. Semut. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu serangan balik seekor semut. Luming tersenyum dingin dan maju selangkah. Bas. Seluruh ngarai dipenuhi dengan prasasti yang padat, dan sejumlah besar muncul. Membunuh formasi, kamu sudah lama keluar. Begitu formasi keluar, ekspresi Mo dia berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa Luming telah lama keluar dan mengatur formasi di sini untuk memikatnya ke sini. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia berteriak. Di kedalaman ngarai, Ming Lian melambaikan tangannya, dan formasi menyala. Cahaya pedang tak berujung memadat dan menyerbu ke arah Mohe. Kamu ingin membunuhku dengan formasi. Dalam mimpimu, merusak. Mohe meraung panjang, dan ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Samar-samar, dia seperti melihat dewa iblis mengaum di langit. Wilayah iblisnya digabungkan dengan tubuh spiritualnya dan melepaskan pedang iblis yang menghancurkan sinar pedang yang datang ke arahnya.